Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan masih di rumah aja. Kita bantu para tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan melawan COVID-19 ini dengan cara tetap di rumah aja. Jika mendesak harus keluar rumah, tetap patuhi protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan semua kegiatannya dengan normal kembali. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya, Ayu Oktara Mandani dari kelas 10 IPA 7 SMA Negeri 5 Semarang ingin mempresentasikan tentang Kingdom Animalia, hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang, khususnya filum Platyhelminthes. Platyhelminthes sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata platy yang artinya pipi dan helminthes yang artinya cacing. Jadi, dapat diartikan bahwa Platyhelminthes adalah cacing yang bertubuh pipih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri Platyhelminthes. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh atau aselom. Yang kedua, tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau yang biasa disebut dengan tripoblastik. Lapisan pertama itu ada ektoderma yang akan membentuk epidermis dan kutikula. Yang lapisan kedua ada mesoderma yang akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, juga jaringan ikat. Dan lapisan yang terakhir itu ada endoderma yang akan membentuk gastrovaskuler atau saluran pencernaan. Ciri-ciri Platyhelminthes yang ketiga yaitu meskipun Platyhelminthes memiliki saluran pencernaan, akan tetapi Platyhelminthes tidak memiliki anus. Ciri yang keempat yaitu kelompok hewan Platyhelminthes hidup secara parasit, tetapi ada juga yang hidup bebas di perairan. Ciri-ciri yang kelima yaitu ukuran tubuhnya bervariasi, mulai dari yang tampak mikroskopis beberapa milimeter hingga sampai yang besar atau yang panjang yaitu 25 meter. Ciri-ciri yang terakhir yaitu sebagian besar cacing pipih berwarna putih atau tidak berwarna. Sementara itu yang hidup bebas ada yang berwarna coklat, abu-abu, hitam, atau berwarna cerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur tubuh Platyhelminthes. Berikut adalah contoh gambar struktur tubuh Platyhelminthes. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pencernaan Platyhelminthes. Sistem pencernaan Platyhelminthes ini biasa disebut dengan sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah melainkan melalui usus. Sistem pencernaan Platyhelminthes ini dimulai dari mulut, faring, lalu ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem syaraf. Sistem saraf tangga tali merupakan sistem saraf yang paling sederhana. Pada sistem ini, pusat susunan saraf yang disebut dengan ganglion otak terletak di bagian kepala dan berjumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut, keluar tali saraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan yang dihubungkan dengan serabut saraf melintang. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem indera dan reproduksi. Beberapa cacing pipih memiliki penginderaan berupa oselli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut berjumlah sepasang dan terletak di bagian kepala. Cacing pipih dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu dengan membelah diri dan seksual dengan perkawinan silang. Meskipun hewan ini tergolong hermafrodit. Filum Platyhelminthes itu dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada Turbellaria atau cacing berambut getar. Ciri-cirinya yaitu memiliki silia atau rambut getar
pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Ciri yang kedua yaitu pada lapisan epidermis terdapat banyak sel kelenjar atau radoid yang berfungsi untuk melekat, membungkus mangsa, dan jejak lendir waktu merayap. Ciri selanjutnya yaitu hewan ini biasanya hidup di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Selanjutnya, biasanya cacing ini menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang di air. Dan yang terakhir, cacing ini hidup bebas atau bukan parasit dan sebagian besar adalah hewan laut. Berikut adalah contoh dari kelas Tubellaria, yaitu cacing Planaria sp. Kelas Platyhelminthes selanjutnya yaitu ada Trematoda atau cacing hisap. Ciri-cirinya yaitu Trematoda hidup secara parasit pada hewan dan manusia. Ciri yang selanjutnya adalah hewan ini mampu menghisap makanan dari inangnya. Cacing ini biasa hidup di paru-paru, hati, dan usus. Ciri yang selanjutnya yaitu permukaan tubuh Trematoda tidak bersilia atau tidak berambut getar, tetapi seluruh tubuhnya dilapisi oleh atau ditutupi oleh kutikula. Di sekitar mulutnya terdapat satu atau lebih alat hisap atau suker. Suker ini juga dilengkapi dengan gigi kitin. Berikut adalah contoh hewan Trematoda, yaitu Phaseola hepatica. Kelas selanjutnya pada filum Platyhelminthes yaitu Cestoda atau cacing pita. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tubuhnya berbentuk pipih, panjang menyerupai pita. Ciri selanjutnya, cacing ini merupakan endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata dan bersifat hermaprodit. Tubuh cacing ini terdiri atas segmen-segmen, dan setiap segmennya itu disebut dengan proglotit. Selanjutnya, cacing ini memiliki kepala yang disebut scolex. Pada scolex ini terdapat kait-kait atau yang biasa disebut rostellum. Pada scolex juga terdapat 4 buah penghisap untuk melekat pada dinding usus. Berikut adalah contoh hewan dari kelas Cestoda, yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Kelas terakhir di filum Platyhelminthes adalah Monogenea. Ciri-ciri monogenea adalah hewan ini hidup secara parasit. Yang kedua, hewan ini tidak memiliki rongga tubuh. Dan yang terakhir, monogenea mempunyai sistem pencernaan secara sederhana, yaitu mencakup lubang mulut, usus, serta anus. Berikut adalah contoh hewan dari kelas monogenea, yaitu ada Chirodactylus dan Dactylogyrus. Yang terakhir, kita akan membahas tentang peranan Platyhelminthes. Umumnya, Platyhelminthes ini memiliki peran yang sangat merugikan bagi kehidupan, dikarenakan cacing ini hidup secara parasit pada manusia dan hewan. Cacing ini dapat menyebabkan banyak sekali penyakit. Salah satu contohnya adalah schistosomiasis, yang dapat ditularkan melalui siput air tawar di manusia. Akan tetapi, ada salah satu contoh dari Platyhelminthes yang menguntungkan bagi manusia, yaitu Planaria, yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata selama saya presentasi, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.